Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial order 2 di mana soalnya dalam bentuk homogen. Apabila persamaan umum kita berupa A kali D kuadrat Y per DX kuadrat tambah B kali DY per DX tambah C kali Y sama dengan Fx, di mana A, B, dan C merupakan koefisien masing-masing dalam persamaan ini. Nah, jika Fx itu sama dengan 0, maka persamaan kita homogen. Maka model seperti ini akan kita ubah menjadi AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai M dapat kita lakukan sebagai berikut. M kuadrat tambah B per A dikali M sama dengan min C per A. Kemudian kita rapikan sebagai berikut, di mana M12 sama dengan min B dibagi 2A plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2A. Nah, rumus ini sering kita sebut dengan rumus ABC. Ini untuk mencari nilai M1 dan M2. Nah, di sini ada nilai plus dan minus. Jika kita ambil plus, maka M1 akan menjadi seperti ini. Jika kita ambil minus, maka M2 akan menjadi rumus seperti ini. Nah, kalau M1 dan M2 itu tidak sama nilainya tadi yang kita peroleh, maka kita sebut dengan akar berbeda. Maka penyelesaian akhirnya adalah Y sama dengan A kali eksponen pangkat M1X tambah B kali eksponen pangkat M2X. Nah, jika M1 sama dengan M2, maka kita sebut dengan akar kembar. Maka penyelesaian akhirnya adalah Y sama dengan E eksponen pangkat MX kali A tambah B kali X. Nah, kalau M12 bentuknya alfa plus minus beta I, di mana I ini disebut dengan imajiner atau akar minus 1, maka kita sebut dengan akar kompleks. Penyelesaian akhirnya adalah Y sama dengan A kali eksponen pangkat alfa X kali sin beta X tambah B kali eksponen pangkat alfa X kali cos beta X. Nah, di mana ada satu soal di sini, sebuah soal kalau kita lihat persamaan adalah D kuadrat Y per DX kuadrat minus 3D dx minus 10Y sama dengan 0. Nah, soal ini bisa kita selesaikan adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita misalkan AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0, maka nilai A di sini adalah koefisiennya ini adalah 1, B di sini adalah minus 3, C adalah minus 10. Nah, A sama dengan 1, B sama dengan minus 3, C sama dengan minus 10, masing-masing kita substitusikan ke rumus ABC, maka kita peroleh sebagai berikut. Maka M12 sama dengan 3 per 2 plus minus akar 49 per 7. Akar 49 adalah 7. Nah, maka M1 kalau kita ambil nilai yang plus, maka kita peroleh M1 sama dengan 3 per 2 tambah 7 per 2 sama dengan 5. Yang M2 kalau kita ambil yang minus, maka kita peroleh M2 sama dengan 3 per 2 diambil 7 per 2, hasilnya adalah minus 2. Nah, karena M1 dan M2 ini tidak sama, maka penyelesaian akhirnya adalah Y sama dengan A kali eksponen pangkat M1X tambah B kali eksponen pangkat M2X. Nah, nilai M1 dan M2 ini kita substitusikan masing-masing ke persamaan ini, maka kita peroleh adalah sama dengan A kali eksponen pangkat 5X tambah B kali eksponen pangkat min 2X. Nah, ini contoh lain soal nomor 2. Kalau kita lihat 2 kali D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 4 kali DY dx tambah 4Y sama dengan 0. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kalau kita misalkan AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0, maka nilai A di sini adalah 2, nilai B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 4. Nah, nilai masing-masing A, B, C tadi kita masukkan ke rumus ABC ini, maka kita peroleh sebagai berikut. Maka M12 sama dengan min 4 plus minus akar dari min 16 bagi 4. 4 dibagi 4 adalah 1, maka kali min 1 jadi min 1 plus minus akar minus 16 kita bisa rubah menjadi akar 16 kali akar min 1. Akar 16 adalah 4, sehingga 4 bagi 4 adalah 1, akar min 1 kita sebut dengan I. Maka bisa kita bentuk menjadi M12 sama dengan min 1 plus minus 1I. Nah, karena bentuknya adalah M12 adalah alfa plus minus beta I, di mana alfa adalah min 1, sedangkan beta adalah 1. Nah, maka penyelesaiannya dapat kita bentuk menjadi Y sama dengan A kali eksponen pangkat alfa X kali sinus beta X tambah B kali eksponen pangkat alfa X kali cos beta X.
Nah, nilai dari alfanya min 1 dan betanya 1 kita substitusikan ke masing-masing persamaan ini, maka menjadi A kali eksponen pangkat min X kali sin X tambah B kali eksponen pangkat min X kali cos X. Nah, ini ada soal latihan di mana kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua, di mana ada dua soal, yaitu L1 adalah soalnya seperti ini dan L2 adalah soalnya seperti ini.